Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Teknik ya. Setelah teman-teman kemarin melaksanakan kegiatan UTS daring. Oke, materi kali ini saya sengaja buatkan videonya tapi screen recorder saja supaya lebih memudahkan teman-teman memahami materi pada bab 5. Jadi ini hanya pembukaan saja, mungkin sekitar 10 menit. Nanti silakan teman-teman silakan baca materinya di bab 5 ini, hanya 4 halaman kalau nggak salah. Dan awali dulu dari video ini. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah tentang rate of return atau dalam bahasa Indonesianya laju pengembalian. Jarang kalau menggunakan istilah laju pengembalian, tapi yang sering digunakan adalah istilah rate of return ya. Jadi apa sih rate of return itu? Rate of return itu adalah adalah besarnya tingkat bunga atau bunga itu sendiri. Kita kemarin sering menggunakan istilah bunga, terus kalau deposito rata-rata nilainya bunganya itu kisaran 5%, 6%, tapi kalau pinjaman itu bisa sampai lebih dari itu, katakanlah di angka 9%, 10% gitu ya. Nah itu adalah rate of return atau tingkat bunga. Kenapa disebut rate of return? Padahal itu kan tingkat bunga. Jadi seperti ini. Katakanlah saat ini saya punya uang 1 juta ya. Atau kita sering gunakan istilah present value. Ada 1 juta, kemudian nanti di 5 tahun ke depan ternyata uang kita itu kalau nilainya sama, nominalnya menjadi 1,5 juta ya. Kalau nilainya sama dengan yang present ini, maka nominalnya bukan 1 juta lagi, tapi jadi 1,5 juta gitu. Nah, jadi ada persamaan nilai walaupun nominalnya berbeda. Nah, yang merubahnya itu adalah apa? Yang merubahnya itu adalah waktu dan interest rate-nya. Dengan ada perubahan waktu dan interest rate, maka ini adalah kalau kita gunakan bahasa yang di bab ini adalah laju pengembalian ya. Uang yang masa depan itu sama dengan uang yang sekarang yang saya pegang 1 juta. Uang 1,5 juta itu di 5 tahun yang akan datang itu sama dengan uang yang kita punya yang saat ini adalah 1 juta. Maka disebut dengan laju pengembalian. Seperti itu. Nah, jadi kalau dalam bab ini kita tidak mencari berapa uang di masa depan atau berapa uang yang harus ada saat ini atau berapa uang yang harus kita keluarkan setiap tahun atau kita dapatkan setiap tahun. Tapi dalam bab ini kita justru mencari interest rate-nya, berapa persen bunganya gitu. Nah, khusus untuk mencari interest rate itu tidak semudah, sebenarnya mudah, cuma tidak bisa langsung dapat itu dari suatu persamaan. Kita bisa mendapatkan, misalnya kemarin kita mempelajari present value, future value. Kalau misalnya kita ketahui adalah nilai future-nya berapa, maka nilai present value-nya kita bisa cari dengan suatu persamaan tertentu. Nah, kalau yang ini tidak ya, kita harus mencoba masukkan suatu nilai bunganya, dicoba-coba masukkan nilai katakanlah 7%, pas dihitung tidak sama hasilnya. Misalnya tadi ya 1 juta, yang saat ini 5 tahun ke depan 1,5 juta gitu. Kalau kita masukkan uang interestnya 7%, nilai akhirnya bukan 1,5 juta, katakanlah ternyata setelah dihitung masih nilainya menjadi 1,7. Nah, berarti harus diapakan gitu. Ini istilahnya adalah trial and error, harus dicoba gitu, berulang-ulang. Tapi ada cara yang mudahnya ya. Kalau di buku ini silakan teman-teman coba dilihat di
prosedur perhitungan rate of return. Jadi menurut Riggs ini dia memberikan petunjuk untuk mengatasi kerumitan penggunaan trial and error-nya. Pertama yaitu dengan menjumlahkan cash flow. Cash flow di sini pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau tadi yang saya contohkan adalah 1 juta, katakanlah itu adalah pemasukan, maka ketika dikeluarkan di 5 tahun ke depan adalah 1,5 juta. Gitu. Nah itu bisa sama, jadi diimbangkan dengan sama dengan, ya, uang saat ini sama dengan uang di masa depan dengan interest tertentu. Nah kita pertama-tama harus menjumlahkan cash flow-nya dulu, semua biaya pengeluaran dan pemasukan. Bila hasilnya negatif, ya, maka dapat kita ketahui bahwa proposal yang diajukan itu tidak layak. Gitu. Ya. Misalnya uang saat ini adalah 1 juta, uang di masa depan di 5 tahun yang akan datang 900.000. Nah ini dianggap hasilnya negatif ketika kita selisihkan, ya. Nah, maka kalau sudah negatif seperti itu, kita sudah tahu bahwa itu tidak layak perhitungannya, ya. Dan itu tidak kita lanjutkan. Ya kalau dalam bisnis itu tidak layak, ya udah tidak bisa tidak bisa digunakan. Gitu. Kemudian kalau nilainya positif, ya, nah, baru kita gunakan persamaan yang ada di bab 1. Ini kita tidak belajar ini, ya, tapi ini mudah sebenarnya. Ya. Jadi di bab 1 itu ada suatu persamaan, yaitu kalau di sini kita bisa lihat ini. Nah, N sama dengan 72 per interest. N-nya ini adalah tahun, beberapa tahun, ya. Misalnya tadi 5 tahun, berarti ininya 5. Nah, kalau ininya 5, maka interestnya kita bakal tahu berapa. Gitu. Tapi ini adalah pendekatan. Ya. Karena pendekatan berarti tidak akurat. Gitu. Tapi ini mempermudah. Oke. Ya. Nah, supaya lebih mudah kita langsung ke contoh saja. Gitu. Trial error-nya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Saya cek dulu. 1,5 menit lagi, ya. Seorang petani membeli 30 hektar tanah dengan harga 100 juta atau menjual 10 tahun kemudian dan menjualnya 10 tahun kemudian dengan harga 259 juta. Jadi present value-nya 100 juta, future value-nya adalah 259 juta. Yang ditanyakan adalah rate of return-nya atau bunganya berapa. Ya, dijawab seperti ini. Awalnya 100 juta, dalam waktu 10 tahun dia jual jadi 259 juta. Rate of return-nya berapa? Nah, prosedur present value, biaya atau kita beli sama dengan maksudnya pengeluaran, ya, sama dengan present value untuk pemasukan. Gitu. Jadi kalau kita belinya 100 juta, kemudian kita jualnya 259 juta, maka kita coba dulu dijumlahkan selisihnya, ya. Ini dipindahkan ke sini. Ini dipindahkan ke sini apa jadi 0 gitu. Nah, ternyata 259 juta itu kalau kita kurangkan dengan 100 juta nilainya masih positif gitu, ya. Pemasukan kita masih ada gitu. Tadi kan 100 juta pengeluaran, ya. 259 juta ini pemasukan. Ada nilai sebesar 159 juta atau layak, ya. Nah, maka kita baru masuk ke tahap kedua menggunakan pendekatan